Di Treskrimum Polda Jawa Tengah membekuk dua warga Pekalongan yang berkomplot melakukan kejahatan dengan cara menggadaikan mobil dengan surat STNK palsu. Keduanya diancam pasal 253 KUHP terkait pemalsuan dokumen dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dua pelaku pemalsuan STNK mobil yakni Kukuh Pambudi warga Pekalongan Timur dan Antoni alias warga Wiradesa Pekalongan. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing atas laporan kepolisian. Tersangka Kukuh berperan menggadaikan mobil dengan surat STNK dan plat nomor polisi palsu. Sementara tersangka Antoni membuat STNK palsu dengan sarana komputer dan printer. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan para tersangka memiliki dokumen aslinya, namun kemudian dibuat palsu. Tersangka kemudian menggadaikan mobil serta dokumen palsu dan plat palsu digadaikan korban dengan nilai 25 juta rupiah. Setelah barang diserahkan ke korban, namun selang 1 hingga 2 bulan, mobil yang digadaikan kembali diambil oleh tersangka dengan menyuruh orang lain. Tersangka sebelumnya telah memasang alat GPS di mobil korban. Setelah mobil kembali ke tangan tersangka, mobil kembali diganti dokumen dan plat yang aslinya. Aksi kejahatan ini sudah berlangsung 2 tahun atau sejak 2023. Tersangka juga mengoperasikan 5 mobil yang digunakan untuk aksi kejahatan tersebut. Rata-rata mobil digadaikan 25 juta rupiah dengan dibuatkan surat palsu. Polda Jawa Tengah telah melakukan penindakan terhadap pemalsuan surat dengan TKP di wilayah Pekalongan dan Pemalang. Tersangka yang telah kami lakukan penindakan yaitu tersangka KP dan A ada di belakang kita. Kemudian bagaimana modus daripada para tersangka dalam hal kegiatan pemalsuan ini adalah merupakan modus yang cukup menarik ya bagi kita semuanya, bahwa tersangka sengaja menggadaikan mobilnya dengan cara ya memberikan mobilnya, namun dokumennya itu ternyata dipalsukan. Jadi tersangka memiliki kendaraan, yang mobil, dokumen aslinya dia memiliki, kemudian dibuat palsu dokumennya. Ya, dokumen asli dia punya, tapi dia membuat dokumen lain, dokumen palsu. Kemudian mobil yang telah dibuat dokumen palsu dengan nomor plat juga palsu, ini yang digadaikan. Begitu digadaikan pada korban, ya, dengan nilai sekitar 25 jutaan rata-rata. Kemudian korban menggunakan kendaraan tersebut. Di tengah jalan ataupun pada saat korban sudah lengah, ya, mobil tersebut ternyata dipasang GPS oleh tersangka K, ya, dan K menyuruh rekannya yang lain untuk mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan orang yang telah menggadai, ya, tanpa orang yang telah memiliki barang tersebut. Begitu barang mobil ini diambil oleh tersangka, segera diganti kembali kepada dokumen dan plat yang aslinya. Kegiatan ini sudah berlangsung semenjak 2 tahun ya, 2023. Ada 5 kendaraan yang dimiliki tersangka, siklusnya demikian. Dia memiliki, kemudian dibuat surat palsu, digadaikan, diambil lagi, kemudian digadaikan lagi pada yang lainnya. Secara material, tersangka memakai kertas STNK asli, namun STNK motor lama yang diolah dan ditimpa dengan data yang lain dengan menggunakan media komputer. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti beberapa unit komputer, 1 unit mobil Honda Jazz, dan 1 unit mobil Honda Agya, dan 3 kendaraan yang masih ditelusuri keberadaannya. Sementara itu, tersangka Antoni mengaku belajar membuat STNK palsu secara otodidak dan dengan alasan latar belakang pekerjaan sebagai maklar jual beli mobil bekas. Oleh tersangka Kukuh, ia diberi imbalan 1,5 juta rupiah. Pekerjaan pemborong. Kenapa bisa mencetak? Karena diminta sama Mas Kukuh, teman saya ini yang meminta, saya akhirnya kan berusaha untuk bisa merubah itu. Tahu nggak itu? Bayar berapa, Mas? Tahu, Pak. Bayar berapa, Mas?
Nah, kan tidak semua aturan harus ditaati, Pak. Bayar berapa, Mas? Dibayar berapa? Satu STNK 1.500.000.